الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Manhaj Al-Firqatin Najiyah, Jalan Golongan yang Selamat. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Selanjutnya kata beliau, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'ammihi Abi Talib hina hadarahul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Abu Talib ketika kematian akan datang kepadanya. Di waktu Abu Talib akan meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya. Kemudian berkata, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah. Diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dituntun, ditalkinkan la ilaha illallah ini. Kalimah uhajju laka biha 'indallah. Sebuah kalimat yang saya akan berhujjah dengannya di sisi Allah. La ilaha illallah ini dikenal sebagai kalimatut tauhid. Kalimat yang dengannya seorang masuk ke dalam Islam. Kalimat yang dengannya terdapat kemuliaan dan keutamaan. Rasulullah sangat menginginkan
agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah, agar pamannya mendapatkan kemuliaan dan keutamaan, agar pamannya dilindungi dan dijaga oleh Allah. Dengan kalimat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya untuk berla ilaha illallah. Ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah. Kalimat yang saya akan berhujjah dengannya di sisi Allah. Wa aba ayyaqula la ilaha illallah. Dan pamannya enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Rahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini kisahnya di mana Rasulullah mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun ada dua tokoh musyrik di sisi Abu Talib yang juga berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apa engkau sudah benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Apa kamu benci? Abdul Muttalib adalah bapak dari Abu Talib. Orang tua yang dimuliakan oleh Abu Talib. Yang memiliki keutamaan. Yang memiliki tempat dan hati dari Abu Talib. Diingatkan, apa kamu sudah benci kepada Abdul Muttalib? Apa kamu benci bapakmu? Agama yang kamu berada di atasnya sekarang adalah agama bapakmu. Bapakmu orang hebat. Bapakmu orang mulia. Apa kamu sudah benci dengan bapakmu? Maka Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah mengulangi kalimatnya. Dua tokoh musyrik yang ada di sisi Abu Talib pun mengulangi. Sehingga Abu Talib meninggal dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang selamat mereka adalah golongan yang senantiasa mengajak kepada la ilaha illallah. Mengingatkan manusia untuk berla ilaha illallah. Tujuan mereka di dalam dakwah adalah bagaimana manusia memahami la ilaha illallah. Bukan sekadar mengucapkan saja, tapi mewujudkan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Beliau berkata, "Baqiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 aman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah menetap 13 tahun. Yad'ul Arab qailan qulu la ilaha illallah.
beliau mengajak orang-orang Arab dengan mengatakan, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Ini seruannya, ini ajakannya. Ucapkan la ilaha illallah. 13 tahun setelah beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Beliau ajak manusia, beliau dakwahi manusia untuk berla ilaha illallah. Faqalu ilaha wahida ma sami'na bihada. Kaumnya pun bertanya, hanya satu ilah, hanya satu sembahan, kami nggak pernah dengar seperti ini. Apa ini dakwahmu? Apa ini seruanmu? Telah banyak orang-orang yang mengajak berdakwah sebelum kamu. Banyak tokoh-tokoh agama yang besar. Tapi mereka tidak pernah hanya mengajak kepada satu sembahan. Hanya menjadikan yang disembah satu saja. Yang lain ditolak dan ditinggalkan. Masa sami'na bihada. Kami nggak pernah mendengar seperti ini. Li'annal Arab fahimu ma'naha. Karena orang Arab faham maknanya. Ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tahu maknanya adalah perintah untuk menjadikan Tuhan itu hanya satu. Yang disembah hanya satu saja. Dan harus meninggalkan segala yang disembah selain Allah. Wa anna man qalaha la yad'u ghairallah. Dan mereka tahu bahwa siapa yang mengucapkannya tidak boleh untuk menyembah selain Allah. Fatarakuha walam yaquluha. Musyrikin Arab pun meninggalkan ucapan tersebut. Meninggalkan la ilaha illallah dan tidak mau mengucapkannya. Qala Allah Ta'ala anhum. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka pun menyombongkan diri. Dengan apa? Menolaknya. Tidak mau mengucapkan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina. Apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami? Li syairin majnun. Karena syair, penyair, digelar yang mereka gelari untuk Nabi Muhammad sebagai penyair. Ya, penyair itu suka membuat kalimat-kalimat ya indah, membuat kata-kata yang baik, tersusun rapi. Mereka anggap Nabi ketika mendakwahkan la ilaha illallah ini
kemudian membuka akal manusia, membuat mereka mengerti dan memahami. Wah, ini penyair. Majnun. Majnun itu asalnya dari kata jin. Jadi majnun itu orang yang hilang kesadarannya disebabkan jin, kesurupan. Ini majnun, orang yang kesurupan ini sekarang digunakan bahasa ini untuk apa? Untuk seluruh orang yang tidak waras. Maka dikatakan majnun. Taib. Apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami untuk penyair gila? Bal jaa bil haq. Bahkan beliau datang dengan al-haq. Wa saddaqal mursalin. Dan beliau membenarkan para rasul. Taib. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat. Dari riwayat ini tampak bagi kita bahwa bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdakwah terhadap la ilaha illallah, mengajak manusia untuk berla ilaha illallah. Kalau dulu Nabi hanya katakan ucapkan la ilaha illallah, orang faham. Kalau orang sekarang maka difahamkan dia makna la ilaha illallah. Kalau diajak ucapkan la ilaha illallah, maka dia akan mengatakan, kau kira saya orang musyrik? Kau kira saya orang kafir? Disuruh saya bersyahadat. Tapi ketika difahamkan dia apa makna dari la ilaha illallah, diajak dia untuk melaksanakan konsekuensi yang terdapat di dalamnya, baru dia sadar. Ini sudah adat turun-temurun. Ini sudah dari dulu. Apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir Arab, itu pula yang diucapkan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan di masa ini ketika diajak untuk mentauhidkan Allah. Kalau bukan beralasan dengan adat, beralasan orang-orang berilmu sudah banyak dari dulu. Ini kamu kenapa aneh? Kamu ini sesat ini. Kenapa dari dulu orang semuanya melakukan ini? Gak pernah kami dengar ini ada yang begini ini, baru ini. Ini ajaran dari Arab ini. Iya. Kalau kamu mau seperti itu, kamu naik onta saja. Ini kalimat-kalimat yang keluar. Ini kita ini di Indonesia. Coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Arab. Kebiasaan orang Arab itu yang dirubah. Kesyirikan mereka dihilangkan. Diajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adat yang buruk itu pun dirubah. Ketika datang agama, mereka diajak untuk beragama.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari segala yang disembah selain Allah. Enggak cukup ya, hanya mengajak la ilaha illallah, tapi selain Allah dibiarkan saja. Selain Allah juga boleh. Tapi apa? Kafara, dia harus ingkari. Ma ya'budu min dunillah, segala yang disembah selain Allah. Kalau seperti ini, haruma malu. Haram maluhu, hartanya. Wadamuhu, dan haram darahnya. Hartanya tidak boleh dirampas, tidak boleh diambil, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Ketika dalam peperangan, seorang mengucapkan la ilaha illallah, lihat, terjaga ini harta dan darahnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah ke seorang sahabat yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah di dalam peperangan. Orang ini sebelumnya telah banyak membunuh sahabat di dalam peperangan. Akhirnya dia kewalahan. Dia terdesak. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sahabat ini tetap membunuhnya. Berita ini ketika sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya, apa kamu sudah belah dadanya? Kenapa kamu membunuhnya? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Masalah yang di dalam hati, itu tidak ada yang tahu. Coba lihat, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia ingkari segala yang disembah selain Allah. Sudah. Darah dan hartanya terjaga. Tidak boleh dirampas, tidak boleh diambil, tidak boleh ditumpahkan. Ini mulianya apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa ma'na al-hadith anna at-talaffudha bisyahada yastalzim an yakfura wa yunkara kullu ibadati kullu ibadatin li ghairillah ka du'ail amwat wa ghairihi. Makna hadis ini adalah bahwa melafatkan syahadat itu mengharuskan dia mengingkari segala yang disembah selain Allah. Seperti apa? Penyembahan dengan bentuk berdoa kepada orang-orang yang telah mati dan selainnya.
Jadi beliau sebutkan contoh meminta, memohon kepada orang yang telah meninggal. Ini beliau sebutkan hal ini karena kesyirikan di masa beliau, di tempat beliau, paling banyaknya seputar ini. Orang mendatangi kuburan, mendatangi yang telah meninggal, kemudian memohon, meminta ke sana. Jadi dalam pencontohan, sebagian ulama itu memang memberikan contoh apa yang mudah difahami oleh manusia di masanya. Nah, ini cocok juga bagi kita. Di antara bentuk kesyirikan adalah doa al-amwat, memohon kepada orang yang telah meninggal dengan mendatangi kuburannya dan seterusnya. Dia meminta berkah, minta rezeki, minta penjagaan, minta pertolongan dan seterusnya. Wal gharib anna ba'dal muslimin yaqulunaha bi alsinatihim wa yukhalifuna ma'naha bi af'alihim wa du'aihim li ghairillah. Wal gharib, dan yang mengherankan bahwa sebahagian kaum muslimin mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka. Dan mereka menyelisihi maknanya dengan perbuatan mereka. Dan mereka menyeru untuk selain Allah. Ini kan aneh ya. Lisannya bilang lain, perbuatannya lain. Dan tidak lain hal ini dikarenakan mereka tidak faham maknanya. Bahkan ada yang selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia berzikir dengan la ilaha illallah. Tapi apa? Di dalam ritual kesyirikan. Ini lebih menakjubkan lagi nih. Kalimatnya la ilaha illallah, tapi dia di atas kesyirikan. Kemudian kata beliau, la ilaha illallah asasut tauhid wal islam. La ilaha illallah ini adalah dasar tauhid dan Islam. Ini pondasinya. Ini landasannya. Tidak sah keislaman seorang kalau tidak di atas la ilaha illallah. Wa manhajun kamilun lil hayah. Jalan yang sempurna untuk kehidupan. Yatahaqqaqu bitawjihi kulli anwa'il ibadah. Wa dzalika idza khada'al muslim lillah wa da'ahu wahda wahtakama li syara'ihi duna ghairihi. Terwujud hal tersebut dengan mengarahkan seluruh jenis-jenis ibadah untuk Allah. Dan yang demikian itu apabila seorang muslim menundukkan dirinya untuk Allah. Berdoa hanya kepada Allah semata. Dan berhukum dengan syariat Allah. Tidak dengan yang lainnya. Ini bentuk mewujudkan la ilaha illallah. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, al-ilah walladhi yuta' wa la yu'sa. Haibatan lahu wa ijlalan. Wa mahabbatan wa khawfan wa raja'an. Wa tawakkulan alaihi wa su'alan minhu. Wa du'a lahu wa la yaslu hadha kullahu
hadza kulluhu illa lillahi azza wa jalla. Al-ilah, sembahan itu adalah alladzi yuta', yang dia ditaati. Wala yu'sa, dan tidak dimaksiati. Haibatan lahu wa ijlalan, sebagai bentuk penghormatan untuknya dan pemuliaan. Mahabbatan wa khaufan wa rajaan, dengan kecintaan, rasa takut dan harapan. Wa tawakkulan alaihi, dan berserah diri terhadapnya. Wa su'alan minhu, dan memohon darinya. Wa du'a lahu, dan meminta untuknya, kepadanya. Dan tidak boleh hal ini semuanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur allati hiya min khasa'isillah kana dzalika qadahan fi ikhlasihi fi qawlihi la ilaha illallah wa kana fihi min ubudiyyatil makhluq bihasabi ma fihi min dzalik. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan ucapannya, siapa yang berbuat kesyirikan terhadap satu makhluk di dalam perkara ibadah ini yang dia merupakan kekhususan Allah, maka hal tersebut menjadikan cacat di dalam keikhlasannya, di dalam ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat penghambaan terhadap makhluk, disesuaikan kondisi dia di dalam hal itu. Ini sesuatu yang mencacaci keikhlasan, ya. Bagaimana bisa seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia menyerahkan penghambaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kata beliau, inna kalimata la ilaha illallah tanfa'u qailaha idza lam yanqudha bisyirkin fahiya syabihatun bil wudu alladhi yanquduhu al hadath. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Sesungguhnya la ilaha illallah akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya apabila tidak dihapuskan oleh kesyirikan. Dia serupa dengan wudu yang dibatalkan oleh hadas. Di sini beliau serupakan, berikan contoh yang mudah difahami. Orang berwudu, wudu menjadikan dirinya suci. Tapi kalau dia berhadas setelah wudu, maka wudunya batal. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia melakukan kesyirikan, maka kata beliau ini sama dengan apa? Dengan orang yang berwudu kemudian berhadas. Berla ilaha illallah kemudian syirik, itu sama seperti orang yang berwudu kemudian batal wudunya. Dan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Iya, masuk ke dalam surga. Nah, ini secara ringkas apa yang beliau jelaskan tentang makna la ilaha illallah. Dan pembahasan makna la ilaha illallah ini banyak dibahas oleh para ulama.
Ada yang pembahasan ringkas dan ada yang pembahasan meluas di dalamnya. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau punya risalah sendiri ya yang berjudul Makna Syahadati Alla Ilaha Illallah. Taib. Dan insyaallah taala kelanjutan dari pembahasan ini masuk dalam pembahasan makna Muhammadur Rasulullah. Dan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.